Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya bahwa hari ini kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa, saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang baik. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online di Bipin Square hari ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan dilayani hamba yang luar biasa, Bapak Samuel Simanjuntak, dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Firman disampaikan akan memberikan kita kekuatan yang baru, saudara. Dan jangan lupa, saudara, kami terus senantiasa mengingatkan, kami senantiasa memberitahukan, ayo jaga protokol kesehatan. Jangan lupa, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir, saudara, supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat, saudara. Dan terus, saudara, jangan lupa, kita terus mengingatkan, kita terus mengajak untuk sama-sama kita tergabung dalam KUL. Dan puji Tuhan, KUL kita ada 5 tempat wilayah, sudah bisa join di sana, sudah bisa bergabung di sana untuk sama-sama saling dikuatkan. Kita saling mendorong satu dan yang lain supaya kita tidak menjauh daripada Tuhan, saudara. Dan jangan lupa, setiap hari Sabtu kita juga ada rumah doa, hari Sabtu jam 7 sampai jam 8, 1 jam aja. Kita berjaga-jaga. Dan saya percaya pada waktu kita bersepakat, bersehati, kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan jawab doa-doa kita, saudara. Dan biarlah mari hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, nanti kita bersama-sama akan berdoa. Kita satukan hati kita, supaya kita waktu beribadah, sekalipun secara online, Tuhan tetap memberkati setiap kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita bersepakat, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, itu kan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terkhusus kami mau berdoa buat hamba-Mu, nanti akan menyampaikan pesan-pesan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga apa disampaikan itu akan memberikan kami kekuatan yang baru, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan, setiap para pemimpin rohani yang di atas kami, gembala sedang kami, kepala wakil yang ada, gembala rayon kami Tuhan, gembala cabang kami juga memberkati hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang terus memberkati, menaungi setiap hamba-Mu ini, sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat dimanapun beliau melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami bersepakat, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami katakan shalom, kami katakan shalom Indonesia. Biar Tuhan damai sejahtera-Mu meliputi bangsa kami, sehingga seluruh bangsa kami ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, semua jajaran menteri, ada Engkau yang memberkati, sehingga mereka memiliki roh takut sama Tuhan.
Waktu mereka memerintah bangsa kami ini, mereka bekerja seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami juga saat ini berdoa memberkati umat-Mu yang sedang beribadah secara online, sekalipun di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu sanggup melawat, kuasa-Mu sanggup menjamah setiap umat-Mu. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang baru Tuhan. Sehingga Tuhan dalam melalui masa-masa yang seperti ini, Tuhan senantiasa menjadi penolong kami yang teguh. Tuhan menjadi tempat perlindungan kami yang kuat, menara perlindungan kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, kelegaan Engkau berikan buat setiap umat-Mu yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai ke nanti, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mas saudara, kita persiapkan hati kita untuk sama-sama beribadah. Dan jangan lupa saudara, kalau nanti saudara sudah beribadah, saudara sudah diberkati, kalau saudara mau memberkati, mau memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada, atau melalui transfer rekening bank GBM Square yang ada di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu. God bless you. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama.
Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas
atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kita semakin diberkati di masa pandemi ini. Saudara, pada minggu ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa segala pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menghampiri tatamu. Haleluya. Saudara, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang bertahta di atas segalanya. Haleluya.
Saudara, dengan segala kerinduan, mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Hanya Dialah sumber jawaban. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, Yesus. Tiada yang lain. Kami masuk hadirat-Mu, Allah yang kudus. Ku sembah Engkau, sebab Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita mau hampiri tata kekudusan Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ada kesembuhan terjadi, ada kemenangan terjadi. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, hanya di dalam-Mu, Yesus, bersama-Mu. Haleluya. Berikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, aku berencana-Mu untuk memuliakan-Ku, untuk memuliakan, untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan. Beri kemenangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Jesus, amin Jesus, haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kekuatan-Mu, semuanya ku kasihi. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan, Kau telah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus buat lawatan-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan ya Tuhan, hati kami, suara kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai Tuhan, mengangkat panji-panji-Mu yang kudus, hanya di dalam dan di atas kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau curahkan roh sukacita Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hanya di dalam dan di atas kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Amin. Kita mau bersorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti. Mari kita mau bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama katakan satu-satunya. Kalahkan maut, gantikan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Amin. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Bersama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Biarkan musik memuji Tuhan. Untuk kita nyanyikan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Lebih kompak lagi. Param pam pam param pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Yeah, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan.
Kita satukan hati, kita mau berdoa dan kita minta supaya Tuhan terus memberikan kita hikmat yang luar biasa yang memberkati hidup kita, menguatkan kita, memberi kita sesuatu yang baru dan mengantar kita kepada kemuliaan yang luar biasa. Mari satukan hati, kita berdatang pada Tuhan, kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepada-Mu dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang selalu luar biasa dalam hidup kami, yang akan terus menolong, menopang dan memberkati hidup kami. Dan untuk itu hari ini Tuhan berikan kami hikmat-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik, mampukan kami melakukannya dalam hidup kami, dan biar hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Hari ini berfirman bagi kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita semua pasti dalam sukacita Tuhan yang besar, sebab Tuhan baik bagi kita. Tuhan sudah memberkati kita, kita ada sebagaimana hari ini kita ada. Saya percaya ini semua karena kasih-Nya yang begitu luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Baik, saudaraku terkasih, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Saya mau bagi satu firman Tuhan dengan tema doa yang mengubah segalanya. Doa mengubah segalanya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan, saudara, dalam Alkitab, kita akan menemukan begitu banyak kisah di mana anak-anak Tuhan berdoa dan berseru kepada Allah, dan Tuhan menjawab hidup mereka, doa mereka. Tuhan mengubah hidup mereka, dan Tuhan menjadikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka. Saudaraku terkasih, mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita ambil satu ayat, satu firman Tuhan yang luar biasa sebagai dasar firman Tuhan kita hari ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, saudara. Yang Alkitabnya juga pakai handphone, iPad atau apapun, saudara ya. Mari buka ayat ini sama-sama, sebab kita akan baca firman Tuhan ini dengan luar biasa. Efesus 3 ayat yang ke-20, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Firman Tuhan ini ingin berkata apa, saudara kasih? Firman Tuhan ingin mengatakan bahwa ketika engkau berdoa, kau harus mengetahui bahwa Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa, sanggup melakukan sesuatu yang jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan kepada Allah. Allah sanggup mengubah apa yang menjadi kerinduanmu, melebihi dari apa yang kerinduanmu kepada Allah. Tuhan sanggup nyatakan dalam hidup kita. Saudara, kalau lihat firman Tuhan, kita akan ketemu ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Allah. Lalu Tuhan menjawab doa mereka, dan bukan hanya menjawab doa mereka, tapi mereka menerima sesuatu yang dahsyat, jauh lebih dari apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, mungkin saudara tahu kisah tentang seorang perempuan bernama Hana yang berdoa kepada Allah. Seorang perempuan bernama Hana yang mandul, saudaraku terkasih. Firman Tuhan catat Hana sedih hatinya. Kenapa? Karena bukan saja dia mandul, tapi dia juga punya orang yang sering mengejek dia. Siapa itu? Firman Tuhan catat ini juga adalah istri dari suaminya, atau Penina namanya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, firman Tuhan catat, saudaraku terkasih, Hana sedih, Hana hatinya sedih, lalu dia datang sama Tuhan dan berdoa, meminta supaya Tuhan memberikannya seorang anak. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan itu baik-baik, saudaraku terkasih, kau akan menemui sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan catat, waktu Tuhan dengar doa Hana, Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat. Tuhan menjawab doanya. Tuhan bukan hanya memberikan seorang anak kepada Hana, tapi firman Tuhan catat, Tuhan berikan seorang nabi yang punya sejarah besar dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu Nabi Samuel, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Hana hanya minta seorang anak, tapi Tuhan kasih dia seorang nabi besar,
yang bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, mengurapi raja-raja Israel yang pada saat itu dipilih, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan kembali, saudara akan ketemu dengan satu kisah di mana seorang raja bernama Hizkia yang sudah divonis oleh Allah untuk meninggal. Saudara bisa bayangkan, ini Raja Hizkia sakit lalu divonis mati. Dan yang vonis dia mati itu bukan dokter, tapi Tuhan sendiri. Tuhan vonis dia mati, saudaraku terkasih, hari itu juga. Tapi firman Tuhan catat, Raja Hizkia datang sama Tuhan berdoa. Dia menangis dan berseru kepada Allah supaya Tuhan memberinya kesembuhan dan perpanjangan umur. Saudara, kalau baca firman Tuhan itu baik-baik, saudaraku terkasih, kau akan ketemu sesuatu yang luar biasa. Waktu dia berdoa kepada Allah, Tuhan jawab doanya. Dan dengar baik, Tuhan bukan hanya memberikan dia umur panjang, bertambah umurnya sekian tahun. Tapi firman Tuhan catat, dalam pertambahan umurnya itu, Tuhan juga buat Raja Hizkia menang atas Asyur hari-hari itu. Artinya apa, saudaraku terkasih? Tuhan bisa mengubah segalanya dalam kehidupan kita ketika kita berseru kepada Allah. Doa bisa mengubah segala-galanya. Makanya saudaraku terkasih, jangan main-main tentang doa. Jangan main-main dengan doa, saudaraku terkasih. Hari-hari ini kita sedang mengalami banyak persoalan, kesulitan, masalah, pergumulan. Saya mau kasih tahu saudara, dengar baik, datang sama Tuhan dengan doa. Dan kau akan melihat sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tapi Pak Pendeta, pertanyaannya adalah, apakah memang semua doa sanggup mengubah segala kehidupan kita? Pertanyaannya Pak Pendeta, emangnya semua doa itu bisa mengubah semua keadaan kita? Saya mau kasih tahu buat saudara, pertanyaan ini jawabannya harusnya adalah sanggup. Ya, sanggup, saudaraku terkasih. Tapi Pak Pendeta, kita melihat di luar sana ada banyak orang yang berdoa, lututnya sampai kapalan, sampai hitam. Dia berdoa tenggorokan sampai mau putus rasanya. Dia berseru air mata sampai habis. Tapi realitanya dia tidak menjawab doa, dia tidak mendapat jawaban doanya Pak Pendeta. Nah itu bagaimana? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara satu hal yang luar biasa. Dengar baik. Doa yang sesungguhnya harusnya sanggup mengubah segala keadaan kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang berdoa? Realitanya yang kita lihat, kenapa ada orang berdoa, tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara, itu bukan cuma realita. Firman Tuhan juga sudah mencatatkannya, saudara dikasih. Firman Tuhan berkata ada orang berdoa, tapi dia tidak menerima jawaban doanya. Tuhan tidak menjawab doanya. Kenapa? Karena dia salah berdoa. Artinya apa? Orang tidak menerima jawaban doa itu juga ada, saudaraku terkasih. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan kerjakan. Tapi dengar, doa sanggup mengubah segalanya. Lalu kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya doa kita, supaya apa yang kita serukan kepada Allah, Tuhan dengar dan Tuhan mengubah kehidupan kita. Nah ini yang saya mau bagi buat saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada 3 hal yang harus kita pahami tentang doa. Supaya engkau bisa melihat doamu yang sanggup mengubah segalanya dalam kehidupanmu. Ada 3 hal yang harus kau pahami baik-baik, saudaraku terkasih, supaya ketika kau berdoa, kau melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama yang harus engkau pahami baik-baik supaya engkau bisa melihat keadaanmu yang diubah oleh Tuhan karena kau berdoa kepada Allah. Tuhan mengadakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu karena kau berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, saudara lihat Yakobus 5 ayat 16 bagian yang ke B. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16b. Dengar firman Tuhan berkata begini. Yakobus 5 ayat 16b, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama, saudara dengar baik. Doa yang sanggup mengubah segalanya. Doa yang akan mengadakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Doa yang membuat Tuhan bekerja dan mengubah kehidupanmu dengan luar biasa. Yang pertama adalah doa orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Yang pertama, doa yang sanggup mengubah segalanya adalah doa orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Allah.
Saudaraku terkasih dengar, kehidupan yang benar dan berkenan akan menjadi penentu utama untuk engkau bisa mengalami besarnya kuasa Allah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu ketika kau berseru kepadanya dalam doa. Artinya apa saudaraku terkasih dengar? Waktu kau berdoa, yang paling penting, yang utama, yang harus kau perhatikan baik-baik adalah lihat dirimu. Kalau saudara baca firman Tuhan waktu Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, saudara tahu waktu dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, saudaraku terkasih, ada dua hal yang ditaruh dalam doa itu. Yang ingin menyatakan bahwa harusnya ketika engkau berdoa kau punya keadaan yang seperti ini. Supaya engkau melihat kedahsyatan Allah terjadi dalam doamu. Apa itu saudara terkasih? Yang pertama saudaraku terkasih, doa itu harus ada unsur engkau minta ampun kepada Allah. Supaya Tuhan sucikan hidupmu. Tuhan benarkan hidupmu. Tuhan buat hidupmu kudus di hadapan Allah. Sehingga waktu kau berseru kepada Allah, kau menjadi orang yang layak menerima jawaban doa. Karena hidupmu benar di hadapan Tuhan. Yang pertama sebelum kau berdoa, minta ampun dulu. Ini penting, saudara terkasih. Makanya firman Tuhan waktu mengajarkan doa itu dia berkata, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama yang harus ada dalam doa adalah minta ampun sama Allah. Yang kedua, supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, yang harus ada dalam hidupmu ketika kau berdoa kepada Allah adalah kau harus bisa melepas pengampunan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku terkasih, kalau dua hal ini kau tidak sanggup adakan dalam kehidupanmu, jangan harap doamu didengar oleh Tuhan. Jangan harap doamu dijawab oleh Tuhan. Apalagi mau melihat sesuatu yang dahsyat, perkara yang besar terjadi dalam hidupmu. Itu mustahil, saudara kasih. Orang yang berdoa kepada Allah dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya adalah orang yang berkenan. Ayat firman Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, Allah itu dahsyat di tempat kudusnya. Kau pengen melihat kedahsyatan Tuhan dalam kehidupanmu? Sudah dengar baik? Caranya mudah. Jadikan dirimu menjadi tempat kudus Allah. Maka engkau akan melihat kedahsyatan Allah terjadi dalam kehidupanmu. Yang pertama, saudaraku terkasih, kalau kau pengen melihat kedahsyatan Allah, doamu mengubah kehidupanmu dengan luar biasa. Yang pertama, berdoalah dengan hidup yang berkenan, yang kudus, dan yang layak di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita pahami untuk kita bisa melihat kedahsyatan Allah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berseru, berdoa, dan doa kita didengar oleh Allah dan kita mengalami perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Yang pertama tadi harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua firman Tuhan berkata begini dalam ayat Matius, dalam kitab Matius 21 ayat yang ke-22. Dengar firman Tuhan bilang, Matius 21 ayat 22. Firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara dengar, yang kedua firman Tuhan bilang orang yang akan mengalami sesuatu yang dahsyat ketika dia berdoa kepada Allah dan Tuhan menjawab doanya, memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia minta kepada Allah. Firman Tuhan bilang orang yang berdoa dengan penuh kepercayaan. Saudara dengar kalimat itu. Orang yang berdoa dengan penuh kepercayaan. Saudara tahu arti kata penuh? Penuh itu artinya adalah, saudaraku terkasih, penuh itu artinya tidak ada tempat lain untuk sesuatu yang lain di tempat itu. Karena sudah dipenuhi oleh sesuatu. Itu namanya penuh. Artinya saudaraku terkasih, kalau misalnya seperti aqua yang saya pegang ini, saudara, kebetulan tadi saya sudah minum, jadi ada yang kosong, saudara terkasih ya. Kalau yang dimaksud dengan penuh itu adalah ketika airnya penuh. Tidak ada tempat untuk sesuatu yang lain di tempat itu. Itu baru namanya penuh. Nah hari ini firman Tuhan bilang orang yang Tuhan jawab doanya adalah orang yang berdoa dengan penuh kepercayaan. Artinya, kalau kau pengen melihat jawaban Tuhan atas doamu, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu ketika kau berseru dan berdoa kepada Allah. Sudah dengar, yang kedua, dengar engkau waktu berdoa harus penuh dengan kepercayaan. Jadi tidak ada tempat
bagimu ketika engkau berdoa. Tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Tidak ada tempat bagi ketakutan. Tidak ada tempat bagi kebimbangan. Tidak ada tempat bagi keraguan. Kalau tempat-tempat masih ada bagi yang hal-hal ini, saudara kasih, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan. Saudaraku terkasih dengar, kau akan sulit melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan. Karena doa yang dijawab oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan dahsyat oleh Tuhan adalah doa orang yang penuh dengan kepercayaan. Tidak ada yang lain. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini, ketika engkau berdoa, yang kedua yang paling penting adalah kau harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sedikit kesaksian saudara. Saya baru saja punya anak saudaraku terkasih tanggal 10 bulan 9 yang lalu saudara. Jangan saudara berpikir, wah Pak Pendeta punya anak berarti ini korban lockdown. Saudara sebetulnya enggak saudara ya. Saudaraku terkasih, istri saya itu hamil bulan 2 yang lalu sebelum corona datang saudara ya. Jadi istri saya sudah hamil saudaraku terkasih dan lahir bulan 9. Loh kok cepat sekali lahirnya Pak Pendeta. Nah ini yang saya mau saksikan buat saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, istri saya ini punya riwayat preeklemsia saudaraku terkasih. Anak kedua kami, saudaraku terkasih harus meninggal dalam kandungan usia 8 bulan karena preeklemsia yang dialami oleh istri saya. Sebelumnya dokter sudah ingatkan kami, saudaraku terkasih, bahwa kalau ibu hamil lagi, maka keadaan yang sebelumnya bisa terulang kembali dalam kehidupan ibu. Saudaraku terkasih, tapi setelah kami sekian lama punya anak saudara ya, anak kami yang pertama itu lahir 2009, anak yang kedua yang dipanggil oleh Tuhan itu 2014 saudaraku terkasih, dan sekarang 2020 berarti saudaraku terkasih sudah lama sekali ya, sudah lama sekali saudaraku terkasih kami tidak punya anak dan kami berpikir saudaraku terkasih kita pasti Tuhan tolong kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akhirnya saudaraku terkasih kami sepakati dan kami putuskan untuk kami akan punya anak kembali saudara. Lalu dengan resiko yang kata dokter kemungkinan terulang kembali kasus anak kedua itu ada saudaraku terkasih ya, kami siap menerimanya. Kami siap menghadapi resikonya saudara. Akhirnya saudaraku terkasih puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kami anak bulan 2 istri saya didapati hamil saudaraku terkasih dan kami senang sekali saudara terkasih. Saudaraku terkasih kami rawat itu anak dengan luar biasa. Kami jaga segala sesuatu supaya tidak terulang kembali saudaraku terkasih. Tapi saudaraku terkasih apa yang diprediksi dokter ternyata betul juga saudara. Baru masuk umur 2 bulan kandungan, saudaraku terkasih istri saya sudah mulai flek pendarahan. Begitu terus saudaraku terkasih. Dan ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus baru 2 bulan. Dan itu diakibatkan oleh apa? Oleh darah tinggi. Yaitu apa? Itu cikal bakal itu preeklemsia nanti saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih, tapi kita percaya, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti ketolong. Tuhan pasti kasih belas kasihan. Lanjut itu saudaraku terkasih kehamilan. Sampai umur 4 bulan saudaraku terkasih. Dokter bilang, waduh ini ada indikasi bahwa support makanan untuk anak kayaknya tidak baik. Plasentanya rusak saudaraku terkasih sehingga support makanan tidak bagus. Dan anak tidak bertumbuh dengan baik. Saudara terkasih kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita tanya anak bagaimana kabarnya di dalam. Anaknya sih sehat-sehat saja. Tapi ini kayaknya kurang bagus keadaannya ke depan. Tapi kita tetap bertahan. Kita berdoa. Masuk usia 6 bulan saudaraku terkasih. Istri saya ketubannya berkurang banyak saudara. Kenapa bisa berkurang banyak ketubannya? Karena yang tadi suplai makanan ke anak sudah tidak baik. Dan ternyata saudara dokter bilang itu air ketuban untuk kandungan 5 bulan ke atas. Saudara terkasih air ketuban itu berasalnya dari pipisnya si anak yang di dalam kandungan. Nah support makanan kurang, anak kurang pipis. Karena anak kurang pipis ketubannya berkurang saudaraku terkasih. Akhirnya istri opname saudara terkasih masuk ke rumah sakit dan dokter langsung kasih penguat paru buat anak. Karena kalau ada apa-apa, saudaraku terkasih anak bisa tertolong.
Kita terus berdoa kepada Allah. Kita percaya Tuhan pasti sanggup tolong dan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Masuk tahun ke-7, saudara terkasih. Bulan ke-7, bukan tahun ke-7. Kalau tahun ke-7 kelamaan, saudara terkasih ya. Bulan ke-7, saudara terkasih. Masuk bulan ke-7, cek ke dokter, saudara. Ternyata itu air ketuban bukan saja kurang, tapi hampir habis, saudara. Jadi anak saudaraku terkasih di dalam sudah sedikit sekali air ketubannya. Sehingga dokter akhirnya panggil saya, istri kembali opnam, saudara terkasih. Lalu dokter panggil saya, saudaraku terkasih, lalu dia tanya, dia bilang, Pak gimana ini keadaannya nanti rencananya? Ya gimana, saya nggak ngerti dok. Ya masalahnya adalah dia bilang air ketuban sudah habis, kalau dipertahankan kita takut nanti akan terjadi seperti kejadian anak bapak yang sebelumnya. Nah saya berpikir ini katanya, kata dokter, Pak saya berpikir, gimana kalau kita buat usaha yang lain? Maksudnya usaha yang lain Pak, gimana Pak dokter? Ya kita coba berusaha dengan cara yang lain. Cara yang lain maksudnya bagaimana? Anak bapak kita keluarkan saja. Lalu kita coba besarkan di luar. Tapi Pak sekali lagi saya tidak janji kehidupan kata dokternya. Karena yang kasih kehidupan bukan saya. Tapi kalau Bapak mau ya Bapak berdoalah. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kami hanya berusaha, mengusahakan yang terbaik buat Bapak, istri Bapak dan anak Bapak. Karena kalau dibiarkan di dalam toh sama aja, akhirnya dia tidak dapat suplai makanan. Ya kalau baik puji Tuhan, tapi kalau enggak ya bisa bahaya juga. Dan saudaraku terkasih, lalu saya pikir-pikir dalam hati, saya bilang, oke gini dok, saya bicara dulu sama istri saya sebentar. Saya balik ke kamar opnam, tempat opnamnya istri saya, saudara kasih, saya cerita sama istri saya. Lalu kita cerita-cerita, saudara terkasih, dan akhirnya kami putuskan, oke kami terima solusi yang lain tadi, saudara kasih. Saya balik ke dokter, saudara, saya cerita lagi dengan dokter, oke gimana Pak? Oke gini, kami setuju, anaknya dikeluarin, dibesarkan di luar, jadi nanti begitu keluar, saudara terkasih, masukkan ruang NICU, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah masuk ruang NICU, persoalan tambah lagi, saudara. Betul ya? Kalau yang pertama tadi persoalannya masalah hidup dan mati saja, tapi kalau sudah masuk ruang NICU, persoalan baru datang, saudara kasih. Kenapa? Karena kalau sudah bicara NICU, ini biayanya nggak kira-kira. Saudaraku terkasih, anak saya dirawat di Harapan Kita, saudara. Kalau di situ di ruang NICU itu kurang lebih sekitar 5-15 juta per hari, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi tidak apa-apa, saya percaya Tuhan pasti tolong, saya percaya Tuhan pasti kerjakan sesuatu yang ajaib, saya percaya Tuhan pasti kerjakan sesuatu yang luar biasa ketika kita berseru kepada Allah. Akhirnya saya tanda tangan semuanya, saudara kasih, lalu istri saya selesai tangan langsung dibawa ke ruang operasi, saudara, hanya 15 menit saja selesai itu operasi, saudaraku terkasih. Selesai, lalu saya dipanggil, tunjukin anak sebentar, saudara kasih, karena dia masih 7 bulan kurang, saudara kasih ya, jadi tidak boleh lama-lama, dia cuma kasih tahu, ini anak bapak, kelaminnya perempuan, sudah langsung dibawa. Tidak boleh lama-lama, langsung dibawa ke dalam ruangan. Dan hari itu saudara kasih, mulai dari masuk itu, sampai saudaraku terkasih beberapa hari yang lalu saudara. Saya nggak lihat anak saya sama sekali. Karena tidak boleh masuk ke dalam peraturan baru akibat COVID-19 ini saudara kasih. Tidak boleh ada orang yang berkunjung ke ruang NICU saudara. Lihat pun tidak boleh. Boleh dikasih foto sekali, 2 kali. Tapi untuk selanjutnya juga tidak dikasih saudara terkasih. Akhirnya kami hanya terima kabar dari suster dan dokter. Kami tidak pernah lihat anak kami. Kami hanya berdoa. Di atas lutut kami berseru dan menangis kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang ajaib. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, doa orang yang berseru dengan keyakinan tidak pernah sia-sia. Saudara terkasih, hari Minggu kemarin, saudara terkasih ya, saya dipanggil sama dokter, saudara terkasih, ditelepon bahwa anak saya sudah bisa pulang, saudaraku terkasih. Lalu anak saya waktu lahir waktu itu beratnya cuma 925 gram, saudara terkasih. Masuk ruang NICU, 2 hari di ruang NICU, turun jadi 740 gram. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda saudara terkasih untuk berhasil. Tapi kami berdoa terus kepada Allah. Tapi puji Tuhan saudara terkasih, minggu kemarin istri saya, anak saya sudah boleh pulang dan dibawa ke rumah. Hari ini saudara terkasih, anak saya dan saya, kami sekeluarga sudah berkumpul di rumah dengan luar biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Masalahnya adalah waktu engkau berdoa, sanggupkah engkau berdoa dengan penuh kepercayaan? Sanggupkah engkau berdoa untuk tidak memberikan ruang sedikit pun kepada keraguan dan ketakutan?
Kalau engkau bisa berdoa dengan penuh kepercayaan, maka firman Tuhan berkata, engkau menerima sesuatu yang kau minta kepada Allah. Mintalah, maka engkau akan menerima apa yang kau minta kepada Tuhan. Asal hatimu penuh dengan kepercayaan. Tapi kalau engkau penuh dengan keraguan, firman Tuhan catat, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih, untuk itu hari ini dengar yang kedua. Ketika engkau ingin melihat doamu mengubah kehidupanmu, doamu mengubah segala sesuatu yang kau rindukan kepada Allah. Saudara dengar, yang kedua, berdoalah dengan penuh kepercayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin. Karena orang yang mendengar kata terakhir dari pendeta biasanya mengalami mujizat. Saudara kasih, biasanya yang buta melihat, saudara ya. Jadi kalau dia sudah mulai ngantuk, sudah mulai tutup mata, sudah mulai gelap semuanya, saudara kasih, begitu pendeta bilang terakhir, biasanya langsung dicelikkan, saudara kasih ya. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin. Yang ketiga, mari lihat saudaraku terkasih, Matius 11 ayat 28. Ini yang ketiga. Bagaimana, apa yang harus kita pahami tentang doa yang mengubah segalanya dalam hidup kita. Yang ketiga, Matius 11 ayat 28, dengar firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata, Tuhan berseru bagi yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah sama Allah. Lalu firman Tuhan bilang, Allah, Tuhan kita yang akan memberi kelegaan kepada kita. Saudaraku terkasih, ini tentang bicara tentang apa, saudara dengar. Yang ketiga, dengar baik. Kau harus paham betul-betul. Doa orang yang sanggup mengubah segalanya adalah doa orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya dalam tangan Tuhan. Orang yang mempercayakan hidup dalam tangan Tuhan adalah orang yang memahami bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan saja. Makanya ketika dia berbeban berat, ketika dia penuh dengan persoalan, dia datang sama Tuhan. Dia tidak pergi ke tempat yang lain. Dia tidak pergi ke tempat-tempat orang yang dianggapnya kuat dan mampu menolongnya. Dia pergi kepada Allah karena dia tahu pertolongan yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, dari mana aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tetapi dari manalah pertolonganku. Saudaraku terkasih, dengar. Firman Tuhan bilang pertolonganku datangnya dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Kau boleh melihat orang-orang hebat, orang-orang kuat di sekelilingmu. Kau boleh mengetahui dan mengenal orang-orang yang luar biasa, yang sepertinya sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar, yang sanggup menolong engkau dengan seutuhnya, yang sanggup memberikan jalan keluar atas hidup dan persoalanmu yang sesungguhnya. Saudara dengar, itu hanya diberikan oleh Tuhan yang memiliki hidupmu dan apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu. Saudara terkasih, untuk itu ketika kau berdoa, kau harus betul-betul percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Doa jangan jadikan sebagai rutinitas saja. Doa jangan jadikan sebagai lambang kekristenan yang kau miliki dalam hidupmu. Tapi waktu engkau berdoa, engkau percaya Tuhanlah sumber jawaban. Maka engkau datang dan berseru kepada Allah. Orang seperti begini yang menerima jawaban doa dari Allah. Bukan orang yang merasa wajib berdoa. Bukan, saudaraku terkasih. Orang yang menerima jawaban doa itu adalah orang yang sangat yakin bahwa Tuhanlah tempat satu-satunya di mana dia akan menemukan jawaban doa yang sesungguhnya. Saudara, doa tidak akan pernah mengubah keadaanmu selama engkau tidak mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Tidak akan, saudara terkasih. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Kalau kau mengandalkan dirimu, kalau kau mengandalkan orang lain, saudara terkasih, jangan heran kalau akhirnya kau akan kecewa. Kau akan marah, sebab firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau datang sama Tuhan, ketika engkau berseru dalam doa, jangan itu menjadi sesuatu yang hanya terlihat senantiasa. Tetapi jadikan itu menjadi tempat di mana engkau sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Waktu engkau menangis berdoa, waktu engkau mengangkat tangan, waktu engkau berlutut, waktu engkau berteriak kepada Allah. Saudaraku terkasih, pastikan ini adalah penyerahan kehidupanmu kepada Tuhan. Ini adalah gambaran dari di mana engkau sedang menempatkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan mempercayakan seluruh yang kau miliki dalam tangan Allah. Dan engkau akan melihat Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat dalam kehidupanmu. Saudaraku terkasih, sekali lagi, doa sanggup mengubah segala sesuatu dalam kehidupanmu. Doa sanggup mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Untuk itu saudaraku terkasih, mari hidup dalam doa. Jadikan doa menjadi kehidupan dalam kehidupanmu. Bukan sekedar rutinitas, tetapi kehidupan, gambaran kehidupan yang benar di hadapan Allah. Karena kau berkenan, maka kau datang berdoa kepada Tuhan. Karena hidupmu kudus, maka kau berseru kepada Allah. Yang kedua tadi firman Tuhan berkata, ketika engkau berdoa, jangan jadikan doa hanya sekedar rutinitas dalam hidupmu. Tapi jadikan doa menjadi tempat di mana engkau betul-betul percaya kepada kuasa Tuhan. Dan tidak ada tempat sedikit pun untuk keraguan dalam kehidupanmu. Doa adalah bukti dari kepercayaanmu kepada Allah. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, orang yang mengalami sesuatu yang dahsyat, yang mengubah kehidupannya ketika dia berdoa adalah orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhanlah tempat jawaban doa yang sesungguhnya. Yang lain itu hanya sementara, yang lain itu hanya tambahan, tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita yang sesungguhnya. Untuk itu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada satu ayat saudara terkasih yang harus kau tanam dalam hidupmu selama engkau hidup, selama engkau melihat, selama engkau beraktivitas, selama engkau masih bernapas. Ayat ini saudaraku terkasih harus tetap menjadi kehidupanmu. 1 Tesalonika 5 ayat 17, dengar firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Artinya apa? Tetaplah hidup dalam doa. Dan jadikan doa menjadi kehidupan dalam kehidupanmu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Jangan takut untuk apa yang engkau alami. Yang hari-hari ini membuat orang banyak takut. Datang sama Tuhan saja. Dan percaya Tuhan akan menunjukkan perbedaan antara orang yang berdoa dan berharap pada Allah. Dengan orang yang menjadikan doa hanya sekedar rutinitas. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, yang menaruh hidupnya pada Tuhan, Tuhan akan ubah hidupnya. Tuhan akan jawab apa yang menjadi doanya jauh lebih besar dari apa yang dia minta kepada Allah. Untuk itu saudaraku terkasih, tetap berdoa. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala saudaraku terkasih, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami dengar hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh menaruh hidup kami dalam tangan-Mu. Menjadikan doa menjadi kehidupan kami yang terpancar dari dalam hidup kami. Bukan sekadar rutinitas hafalan atau apapun yang kami tunjukkan sebagai bukti kekristenan. Tetapi menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh terlihat karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Supaya doa kami menjadi doa yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah ketika kami berdoa penuh dengan keyakinan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, dan kami akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Yang ketiga, Tuhan
Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Menaruh pengharapan kami sesungguhnya dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan saja. Untuk itu Tuhan urapi setiap kami, berkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit hari-hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan mengalir dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang punya masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, dagang, toko, apapun Tuhan hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jemaat-Mu. Dan biar dalam apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan mereka yang punya masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga jemaat-Mu. Pulihkan kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Untuk itu Tuhan kami percaya, kami akan melihat jawaban doa dari apa yang kami serukan kepada Tuhan ketika kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada minggu ini. Siapkan hati kita dan angkat tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertai-Mu dan memberikan Engkau kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha Ia datang kembali yang kedua kalinya. Mana setiap kita yang percaya dan siap menyambut kedatangan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di ibadah berikutnya.